Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2, kerjasama penerbit Kanisius dengan Pro 2 RRI Yogyakarta, Zona Kreasi Anak Muda. Saya Estri Siwi akan menemani sahabat kreatif dengan menghadirkan inspirasi melalui perbincangan dengan tema konsep berpolitik orang Kristiani. Dan sudah bersama dengan kita di sini ada narasumber kita, Romo Matius Mali CSSR. Beliau saat ini mengajar di Universitas Sanata Dharma pada program studi ilmu teologi dan juga merupakan penulis buku Konsep Berpolitik Orang Kristiani. Romo Mali, apa kabar? Baik-baik, puji Tuhan. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk berbincang dengan kami di sini. Dengan senang hati saya melayani. Ini kalau kita melihat ke buku ini ya, Konsep Berpolitik Orang Kristiani, cocok sekali di bulan ini ya. Di saat masyarakat sedang riuh rendah gitu berbicara tentang politik yang biasanya mungkin tidak peduli gitu, tiba-tiba jadi ingin berbicara tentang politik, di berbagai kalangan ngomong politik gitu, entah yang tahu sok tahu atau sedikit tahu gitu ya, atau kesannya kalau tidak ikut berbicara dalam dunia politik tuh ketinggalan gitu ya. Kita memang dalam situasi seperti ini juga masyarakat menjadi belajar yang mungkin dulunya tidak peduli, sekarang ini memang harus peduli gitu, karena dunia politik ini akan mempengaruhi juga kehidupan masyarakat untuk masa depannya gitu loh. Apalagi ini ya pemilihan presiden ini, Romo ya. Nah, kemudian kalau kita melihat kembali ke buku ini, Romo kan menekankan bahwa bermaksud mendudukkan kembali pemaknaan akan politik pada dasar yang sejati, yakni kitab suci. Nah, apakah ini yang menjadi latar belakang Romo menuliskan buku tentang konsep berpolitik orang Kristiani ini, Romo? Memang benar, begitu latar belakangnya. Dulu saya menulis buku ini diinspirasi oleh pengamatan saya, penglihatan saya bahwa politik itu seperti sudah kebablasan dalam arti money politics dan lain sebagainya. Atau juga orang menggunakan kekuasaan itu untuk mempertahankan dirinya dan lain sebagainya. Nah, terinspirasi dengan itu, lalu saya berpikir apa sih yang bisa kita sumbangkan dari teologi untuk pemahaman politik yang ada. Lalu saya terinspirasi untuk menggali kembali apa yang muncul di dalam kitab suci. Nah, saya ingin mendudukkan kembali pemahaman mengenai kekuasaan, pemahaman mengenai politik itu pada pemahaman yang sejati, yaitu ada pada kitab suci, dalam pengertian bahwa politik itu juga telah diwahyukan oleh Tuhan kepada kita gitu ya. Nah, saya ingin mendudukkan supaya kita mengerti bahwa banyak hal kita bisa belajar dari pewahyuan Tuhan yang ada di dalam teks kitab suci itu, dan ingin menempatkan politik yang sejati itu bagaimana sih yang dimaksudkan, kira-kira yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk kehidupan kita. Misalnya di sana saya menulis bahwa politik itu akhirnya adalah atau mengharuskan bahwa harus adanya menghargai pluralisme misalnya gitu ya. Bahwa kita hidup tidak bisa homogen. Kalau orang homogen itu tidak bisa berpolitik. Orang harus hidup dalam heterogen dan pluralis dan menghargai sesama. Nah, politik lalu saya mengkajinya sebagai benang merah adalah bagaimana seni untuk mempengaruhi satu sama lain. Artinya bahwa kita hidup berdampingan satu dengan yang lain, tetapi kita memainkan pengaruh kita supaya sesama itu mengerti siapa saya, kita juga mengerti siapa dia, dan kita mendudukan kepentingan kita untuk dilihat bersama gitu ya. Karena bagi saya akhirnya yang tinggal di dalam politik artinya adalah kepentingan. Kawan dan lawan itu tidak ada yang abadi gitu kan, gitu ya. Ada kepentingan, yang ada kepentingan yang abadi. Nah, saya ingin mendudukan itu. Dan yang kedua, poin kedua yang saya lihat berdasarkan misalnya teks Perjanjian Baru, akhirnya politik itu berarti pelayanan. Kalau kita duduk di dalam politik, entah sebagai apapun, entah di dalam legislasi atau yudikatif atau eksekutif, kalau kita memainkan politik kita, itu berarti kita melayani. Melayani itu dalam konsep teks kitab suci bersedia menjadi hamba untuk orang lain. Itu berarti saya rela untuk membasuh kaki sesama saya supaya sesama saya itu bahagia. Nah, itulah politik pelayanan. Dan saya ingin mempromosikan hal itu lewat buku ini supaya orang sadar bahwa dia duduk di Senayan misalnya, atau dia duduk sebagai di dalam pemerintahan, dia harus betul-betul melayani dan tidak mengejar kepentingan diri sendiri
untuk cari duit lah, atau cari kekuasaan, atau cari kekayaan gitu. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia bagi saya khususnya soal korupsi gitu ya, kolusi dan nepotisme, itu berangkat dari orang yang tidak punya iman menurut saya. Kalau orang dia punya iman, dia pasti bersedia untuk melayani, dan itu saya boleh yakin kalau dia punya iman, dia melayani, dia pasti tidak korupsi. Sebaliknya kalau dia korupsi, berarti orang itu bagi saya imannya agak kosong. Nah, itu yang saya ingin promosikan di dalam atau lewat buku ini. Ini rasanya mendengar pengantar dari Romo saja untuk masuk nanti perbincangan ke konsep berpolitik orang Kristiani, kita bisa jadi memberi harapannya itu perbincangan ini nanti bisa memberi inspirasi ya. Kita kan mau ada hajatan besar gitu ya, memilih pemimpin yang akan membawa kita pada masyarakat yang lebih baik gitu. Nah, jadi kalau kita tahu betul sebetulnya politik itu mestinya seperti apa, orang mungkin menempatkan dirinya seperti apa gitu, jadi bisa tahu ya memilih pemimpin yang benar. Apakah mereka memang sudah memainkan politik itu dengan benar dan semestinya gitu ya. Nah, harapannya ini akan menjadi inspirasi. Romo, dalam kitab suci Perjanjian Lama, kalau kita berbicara mengenai politik tadi kan berarti kita bicara mengenai kekuasaan. Berpolitik berarti berkuasa. Kekuasaan yang memiliki konsep banyak arti. Nah, ini maksudnya seperti apa? Begini, kalau kita membaca teks-teks kitab suci dan melihat sejarah bangsa Israel yang menjadi dasar juga dari sejarah iman kita, sangat kuat di sana bahwa politik itu untuk mempertahankan kekuasaannya. Ambil contoh misalnya Daud. Daud itu dia memainkan peranan penting khususnya berpolitik dengan cara misalnya dia menikahi banyak perempuan. Dia punya banyak istri. Nah, dia menikah untuk politik supaya dia kekuasaannya itu bertahan kuat gitu ya. Jadi di sana menurut hemat saya akhirnya kekuasaan atau politik itu untuk melanggengkan kekuasaan. Juga politik di sana juga untuk sebetulnya untuk membangun kesejahteraan bersama. Artinya misalnya raja-raja Perjanjian Lama, raja-raja Israel, mereka membangun kekuasaannya tetapi untuk melayani sebetulnya. Karena itu dalam teks selalu misalnya dalam Pentateuch disebutkan di sana bahwa mereka mestinya ke pintu gerbang untuk mendengarkan keluhan rakyat. Dari situ mereka akan tahu dan bagaimana melayani. Ini teorinya tentu, dalam praksisnya banyak raja juga yang akhirnya menggunakan politik itu untuk mempertahankan kekuasaan dan juga mencari kekayaan dan lain sebagainya. Saya ingin mengajak supaya kita lihat Perjanjian Lama di sana di dalam konteks bahwa kekuasaan itu mesti betul-betul ada, dan politik itu memang benar politik untuk mempertahankan kekuasaan. Dan yang kedua, dari Perjanjian Lama menurut hemat saya yang baik juga kita pelajari adalah bahwa politik itu dimaksudkan untuk pembelaan negara. Karena itu di dalam Perjanjian Lama selalu ada atau bisa seseorang dipaksakan untuk membela negara, dan itu hukumnya wajib. Nah, bagi saya akhirnya politik itu tentu saja untuk membuat masyarakat atau membuat orang itu hidup dalam sebuah tatanan yang bisa sama-sama saling menerima. Nah, itu yang saya ingin gali di dalam Perjanjian Lama, khususnya bagian itu. Karena bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku, ya, dan mereka harus hidup berdampingan. Mereka penguat kehidupan mereka itu hanyalah karena mereka mempunyai sejarah yang sama, yaitu mereka dijajah oleh orang Mesir, dibawa oleh Musa keluar dari Mesir dan tinggal di Israel. Solidaritas itu terbangun atau kebersamaan itu terbangun hanya karena mereka mempunyai penderitaan yang sama. Dan itu berarti bahwa mereka harus membangun sebuah politik supaya tetap mempertahankan solidaritas ini supaya mereka bisa bersatu. Itu maksud saya, sehingga saya berkata bahwa politik itu akhirnya juga mempunyai wajah yang banyak, wajah yang varian itu,
dengan maksud supaya kekuasaan itu tetap ada, tetapi kekuasaan itu demi sebuah pembangunan kebersamaan hidup, khususnya hidup dalam solidaritas. Nah, berkaitan dengan sejarah kekuasaan, kita akan mencoba melihat bagaimana sih prakteknya di beberapa wilayah gitu pada zaman dulu gitu ya. Nah, Romo menuliskan di sini misalnya kekuasaan di Mesopotamia misalnya. Nah, itu seperti apa? Daerah Mesopotamia adalah daerah yang di sekitar Sungai Tigris, itu mungkin sekarang daerah Irak, itu ya. Mereka yang menarik bagi saya, yang perlu kita belajar dari sana, mereka sebetulnya sudah mengenal sebuah prinsip-prinsip kekuasaan, prinsip-prinsip politik yang baik, yang mungkin sekarang kalau kita tarik sedikit untuk dunia kita sekarang, kita sebut itu seperti negara federal lah gitu ya. Karena tiap suku mempunyai kedudukannya sendiri dan egaliternya tinggi. Jadi setiap suku itu sama tingginya dan mereka diperintahi dalam tanda kutip oleh kepala suku yang ada di situ. Nah, mereka kalau untuk menentukan kehidupan bersama itu, mereka berkumpul bersama kepala-kepala suku itu, mewakili sukunya dan kemudian berdiskusi mengenai masalah kebersamaan itu. Masalah pada umumnya yang dibicarakan soal kebersamaan itu adalah soal kesejahteraan dan juga soal bagaimana kita bertahan dari ancaman dunia luar gitu ya. Nah, bagi saya ini satu bentuk pemerintahan, bentuk politik yang muncul yang bisa juga kita belajar dari situ dan bagaimana mereka membangun kebersamaan itu. Dan yang poin menarik bagi saya, dan ini juga nanti melatar belakangi juga kekuasaan di Mesir misalnya, adalah perhatian terhadap orang miskin. Mereka selalu membangun hidup bernegara dengan memperhatikan orang miskin. Maka banyak cerita-cerita rakyat dibangun di sana atas dasar cerita di mana raja memperhatikan orang miskin. Nah, itu yang saya mau angkat, bahwa akhirnya kekuasaan politik, khususnya dalam diri raja atau mungkin kita sekarang presiden, bagi saya kuatnya haruslah memperhatikan orang miskin. Dan juga orang miskin itu adalah saudara-saudara kita, itu yang patut digarisbawahi menurut saya, yang dapat kita belajar dari kerajaan-kerajaan dulu. Tidak pernah menganggap bahwa orang miskin itu dikutuk oleh Tuhan atau beban bagi atau beban daerah, bagi negara, tetapi dia adalah penduduk yang juga harus dihargai. Dan itu bagi saya ini yang mungkin kita bisa belajar dari mereka itu. Bahkan harus belajar dari mereka. Makanya penting sekali untuk mempelajari sejarah kekuasaan ini ya. Yang kurang dalam dunia kita modern sekarang, kita menganggap orang miskin itu beban, orang miskin itu karena mereka tidak berusaha. Padahal menurut saya kalau kita menarik sedikit keluar dalam konteks kitab suci ke ajaran sosial gereja, Populorum Progressio nomor 4 mengatakan itu bukan kemiskinan, itu pemiskinan. Artinya orang dibuat miskin. Terkondisikan gitu ya. Sebenarnya dikondisikan, dibuat begitu. Supaya orang tetap bertahan dalam kemiskinan dan dia tetap menjadi miskin. Supaya orang kaya dia tetap menjadi kaya, bahkan lebih kaya lagi gitu. Jadi bagi saya, ya kita harus belajar banyak untuk menerima sesama dalam kehidupan kita. Dan itulah politik juga gitu ya. Artinya politik, kita menerima orang di dalam kehidupan kita dan dia menjadi sesama saya. Baik Romo, ini semakin menarik perbincangan tentang politik ya. Ternyata kalau kita banyak juga dari sekitar saya yang kadang-kadang politik bikin pusing gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mau mempelajari betul, ada sisi-sisi yang menarik juga ya di dalam dunia politik. Nah, di tengah umat saya selalu bilang sama mereka, politik itu tidak kotor, yang kotor itu orang gitu ya. Politik itu baik, bagus gitu ya. Asal tahu gitu ya. Iyalah, saya selalu bilang sama umat, politik itu tidak mesti juga harus ikut di partai ini, partai itu, tidak. Kalau kita ikut di dalam pertemuan RT saja, itu adalah politik. Artinya kita menentukan polisi hidup kita bersama di tingkat komunitas kita hidup itu. Dan itulah politik. Artinya kita saling mempengaruhi, saling berbagi, saling bercerita, dan kita melihat bagaimana sih kebijakan komunitas kita ini ke depan. Atau ikut ronda pun itu adalah
politik. Jadi bagi saya ini seluruh dimensi kehidupan kita itu bisa juga dilihat dari segi politik, di mana kita membangun sebuah kebersamaan kita membangun sebuah hidup bersama kita itu. Baik, Romo. Sahabat kreatif yang terkasih di dalam Tuhan, semoga perbincangan kali ini bisa membawa inspirasi baru bagi sahabat semua. Sampai bertemu lagi dalam program Minggu Kasih Pro 2 berikutnya. Mari kita berbagi damai dan kasih kepada semua orang di setiap kesempatan yang kita miliki.